Perkenalkan, nama saya Dino Fathia Rahman dari Divisi UI UX. Pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mulai dari latar belakang, yaitu di era digital saat ini kan banyak pelaku usaha furnitur lokal yang belum memaksimalkan potensi pemasarannya secara online. Nah, hal ini kan membuat jangkauan produk mereka itu terbatas hanya pada di area sekitarnya saja. Selain itu kan konsumen juga sering kesulitan untuk menemukan inspirasi desain interior yang sesuai dengan selera dan kebutuhan ruang mereka. Website ini itu tidak hanya berfungsi sebagai toko online, tetapi juga sebagai sarana untuk mempermudah proses pembelian furnitur dengan tampilan antarmuka yang intuitif dan responsif. Selain itu juga pembuatan website furnitur ini merupakan bagian dari final project dalam program bootcamp UI UX yang diselenggarakan oleh T-Commerce. Tujuan dari proyek ini itu untuk penerapan nyata dari materi yang telah dipelajari selama pelatihan, mulai dari riset pengguna, desain antarmuka, pengalaman pengguna, hingga implementasi ke dalam bentuk prototipe. Kemudian untuk tahapannya, yang pertama adalah riset. Kami mencari referensi dari sebuah website, yaitu artikel yang kami jadikan referensi. Kemudian setelah melakukan riset, kami melakukan perencanaan. Saat melakukan perencanaan, kami membuat fitur-fiturnya terlebih dahulu. Seperti membuat jenis-jenis perabotan, ada produk, terus jenis-jenisnya, bestseller, inspirasi, diskon. Terus kami juga membuat user flow untuk pengguna, mulai dari masuk ke website hingga melakukan pesanan. Setelah melakukan perencanaan, kemudian kami melakukan desain. Yang pertama adalah logo dan nama dari perusahaan kami, yaitu Berkah. Berkah itu memiliki makna keberkahan. Dalam bisnis furnitur ini dapat diartikan sebagai harapan bahwa setiap produk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi penggunanya. Terus untuk di desain simbolnya, ini kan menyerupai laci atau kabinet. Ini mencerminkan fungsi utama furnitur dalam menyimpan barang dan mengatur barang. Terus ada garis-garis sederhana menunjukkan kesederhanaan dan elegansi. Itu penting dalam desain interior modern.
Kemudian desain pada tipografinya. Di bagian tipografinya kami menggunakan jenis huruf yang modern dan mudah dibaca. Fontnya dibuat berukuran besar dan minimalis supaya terlihat elegan. Terus ukuran hurufnya besar dan tebal untuk menarik perhatian. Terus di teks deskriptifnya dibikin kecil-kecil dan tipis supaya memberikan keseimbangan antara elemen visual dan pembacaan. Terus penggunaan teksnya itu terstruktur dengan baik untuk memudahkan navigasi dan pemahaman. Terus warnanya juga dibikin kontras untuk memberikan penekanan. Terus untuk palet warnanya ini dibikin warna gelap. Terus warna lainnya ini dibikin netral seperti putih dan sejenisnya untuk bagian teks utama dan latarnya. Untuk aksen warnanya itu dibikin warna yang cerah atau kontras untuk elemen tertentu seperti tombol, seperti tombol-tombolnya. Terus palet warnanya dirancang dengan harmonis sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan elegan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfi-Syifa dari Divisi UI UX Designer. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian Low Fidelity Wireframe. Nah, Low Fidelity Wireframe ini merupakan gambaran awal atau rancangan atau blueprintnya. Nah, di mana Low Fidelity Wireframe ini digunakan untuk menggambarkan struktur dasar dari halaman-halaman dari website furnitur ini sendiri. Nah, dengan Low Fidelity Wireframe ini dapat digunakan untuk menentukan tata letak mana untuk setiap konten yang ada di website ini. Selain itu, untuk navigasi dan untuk alur dari bagi si user dalam menggunakan website ini. Nah, dengan Low Fidelity Wireframe ini maka akan memudahkan dalam pembuatan pada tahapan High Fidelity Wireframe. Nah, selanjutnya kami melakukan pemilihan UX ratingnya. Nah, UX rating ini dapat memberikan arahan untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan website ini. Nah, pada pemilihan UX ratingnya kami menggunakan pemilihan kalimat yang mudah untuk dipahami, informatif, ramah. Selain itu juga memiliki kesan mengajak si user untuk berinteraksi kepada website ini. Nah, seperti contoh untuk headline judulnya, yaitu seperti hadirkan sentuhan elegan ke dalam ruangan Anda. Selanjutnya pada headline yang seperti ini. Selanjutnya kami juga membuat UX rating untuk call of action, yaitu seperti button ini, ciptakan, yang mana jika si user mengklik button ciptakan ini maka si user akan diarahkan ke halaman produk. Selanjutnya kami juga
lanjutkan ke bagian high fidelity wireframe. Nah, high fidelity wireframe ini lanjutan dari low fidelity wireframe, yang mana high fidelity wireframe ini tampilan visual design yang sudah final dari website ini. Nah, pada high fidelity wireframe ini kami menambahkan pemilihan warna untuk desain ini, yaitu kami menggunakan warna color palette-nya yaitu seperti ini. Kami ambil dari warna dari logonya, yaitu warna hijau tua untuk warna yang utama, dan warna secondary-nya itu warna kuning untuk warna yang kedua. Nah, selanjutnya kami pada high fidelity wireframe ini juga menambahkan gambar-gambar pada low fidelity wireframe yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, kemudian kami juga membuat halaman bestseller. Nah, halaman bestseller ini memungkinkan si pengguna untuk memilih produk dengan penjualan tertinggi atau yang terlaris lah gitu. Nah, selanjutnya kami juga membuat halaman inspirasi. Nah, pada halaman inspiration ini memudahkan bagi si user untuk menentukan desain interior atau memberikan inspirasi desain bagi si user yang bingung untuk menentukan desain interiornya. Kemudian kami juga membuat untuk halaman sale. Nah, halaman sale ini berisi beberapa jenis atau pilihan diskon yang ditawarkan pada website ini. Kemudian kami juga membuat halaman profil. Yang selanjutnya kami juga membuat halaman login atau daftar akun dalam satu halaman. Kemudian terdapat halaman keranjang dan halaman checkout. Nah, setelah high fidelity-nya selesai, sebelumnya kami juga membuat desain sistemnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini buttonnya, terus untuk login sign-nya ini seperti ini, kemudian untuk halaman my profile-nya, kemudian untuk payment methodnya, kemudian detail produk, dan untuk halaman sale dan inspirasi terdapat seperti tersebut. Kemudian untuk halaman landing page-nya sudah kami buat sendiri-sendiri. Nah, seperti ini tampilan high fidelity wireframe dari tampilan mockup-nya. Nah, setelah high fidelity wireframe-nya sudah selesai, kami selanjutnya membuat tahapan prototyping-nya, di mana tahapan prototyping ini memungkinkan bagi si user untuk berinteraksi dengan website Berkah Furnitur ini, yang mana si user akan berinteraksi sehingga si user dapat mengetahui alurnya website ini kemana saja. Nah, berikut hasil prototypingnya. Ini halaman home-nya. Kemudian kami membuat efek hover untuk setiap produk yang di hover. Kemudian untuk buttonnya juga kami buat seperti ini. Nah, untuk setiap produk yang di hover maka akan menampilkan add to cart. Nah, seperti ini. Nah, jika kita masuk ke halaman produk, kita akan diberikan pilihan jenis-jenis furniturnya seperti living room dan yang lainnya. Kita akan masuk ke halaman living room furniture. Nah, kita akan masuk ke halaman living room furniture. Nah, di sini kita memiliki beberapa pilihan, yaitu sofa, accent chairs, coffee tables, dan bookcase. Nah, ini untuk tampilan keseluruhannya, untuk keseluruhan produk yang ada di living room furniture. Nah, untuk mengklik selanjutnya kita akan bisa digunakan ini slider ini. Dengan menambahkan slider, kita juga bisa mengklik pilihan menu yang ada di atas. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita memilih produk, kita akan dimasukkan ke halaman detail produk. Nah, untuk halaman bestsellernya, yaitu seperti ini, juga terdapat pilihan jenis furnitur yang memiliki bestsellernya sendiri. Kami juga memiliki pilihan untuk menampilkan semuanya dan dengan menambahkan slider seperti ini. Kemudian untuk halaman inspirationnya, kami memberikan beberapa pilihan inspirasi desain interior.
Untuk halaman sale di sini berupa isi-isi yang isinya berupa beberapa diskon. Ini terdapat diskon weekend special deals, kemudian home makeover sales, dan Ramadan berkah. Jika kita klik maka akan scroll ke halaman diskon Ramadan berkah. Untuk melihat yang lain kita dapat mengklik ini dengan. Nah, untuk search produknya kami memberikan pilihan untuk pencarian yang populer. Kemudian untuk icon ini akan masuk ke halaman My Profile. Untuk halaman My Profile terdapat beberapa halaman, yaitu info pengguna, pesanan, ini untuk halaman ubah kata sandinya. Nah, untuk icon keranjang ini akan masuk ke halaman keranjang. Nah, di sini akan menampilkan beberapa produk yang sudah dipilih si user untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Jika si user ingin melakukan checkout, maka harus men-checklist produk yang ingin di checkout. Nah, kemudian klik checkout. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman login atau daftar sesuai dengan user flow-nya yang di awal tadi, yang mana jika si user belum melakukan login atau daftar akun, maka jika si user melakukan checkout, maka akan diarahkan ke halaman ini, halaman login atau daftar akun. Nah, maka dapat melakukan pendaftaran dan bisa melakukan checkout. Nah, jika sudah klik checkout, maka akan dimasukkan ke halaman ringkasan pesanan. Halaman ringkasan pesan ini user harus melengkapi form ini, dan user harus memilih metode pembayarannya. Si user bisa mengklik buat pesanan. Nah, sini akan muncul pop-up pesanan berhasil. Nah, menandakan jika si user telah berhasil melakukan pesanan. Nah, sekian dari bagian divisi UI UX designernya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian full stack developernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Ahmad dari divisi full stack bagian furniture. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai indeks PHP. Di bagian awal ini adalah inklusi atau resource link. Ini berisi mengenai navigasi atau halaman website utamanya atau header utama. Dia ini berperan mengimpor icon dari Font Awesome untuk memperkaya tampilan berbagai simbol grafis. Mengimpor AOS atau animasi on scroll library untuk membuat animasi saat elemen muncul ketika halaman di scroll. Dan juga menghubungkan style sheet custom Anda untuk mengatur tampilan layout, warna font, ukuran, dan sebagainya. Dan juga menyesuaikan file JavaScript lokal dengan differ agar file ini dieksekusi setelah seluruh HTML selesai di parsing. Dan untuk section hero banner yang ini, membuat hero section penuh layar dengan gambar latar hero PNG, dan ada overlay berwarna hitam transparan untuk memastikan teks tetap terbaca. Dan teks headline dan paragraf ditempatkan di tengah layar. Untuk section kategori di sini, section kategori atau kategori produk ini menampilkan daftar kategori produk living room, dining room, bedroom, storage, dan outdoor furniture. Setiap kategori diwakili dengan gambar dan label teks. Kelas fade up menunjukkan bahwa ketika elemen ini masuk ke viewport dilihat pengguna, akan ada efek animasi muncul dari bawah menggunakan AOS. Dan untuk section highlight yang ini, section highlight atau highlight produk ini membuat blok highlight dengan pesan promosi. Ciptakan kenyamanan di setiap sudut rumah Anda, disertai dengan tombol aksi ciptakan, kemungkinan untuk mengarahkan ke katalog atau halaman produk. Dan juga ditampilkan galeri produk best feature dengan layout kombinasi dua gambar kiri dan satu besar di kanan.
Dan untuk yang kelima adalah section bestseller. Yang ini. Di sini section bestseller atau produk terlaris. Memperkenalkan produk-produk bestseller. Setiap produk card menampilkan gambar produk, label bestseller, nama produk, harga produk, termasuk diskon jika ada. Ditunjukkan dengan harga lama dicoret plus harga baru. Produk disusun dalam grid layout untuk kerapian dan responsivitas. Dan untuk style atau section style pick. Untuk section style pick yang ada di sini atau section yang keenam menampilkan inspirasi gaya ruangan dengan furniture gambar besar dibagi menjadi dua sisi, kiri style left untuk satu produk, kanan style right untuk konten tambahan. Potongan script Anda terhenti di sini, kemungkinan ada beberapa item. Dan yang ketujuh adalah catatan tambahannya atau yang akan kita jelaskan di sini. Kelas CSS seperti fade up, highlight wrapper, project grid, style gallery, dan lain-lain diatur di file body atau style CSS. Animasi scroll aktif melalui AOS, tapi harus diinisialisasi file body script JS. Struktur ini sangat mendukung user experience dengan layout modern, interaksi dinamis, dan responsif mobile. Baik, untuk yang kedua adalah style CSS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai style CSS-nya. Untuk layout umum, semua pakai font family atau font Arial. Bodinya putih bersih, no margin dan padding. Dan untuk header dan footer, ini warna putih header dan footer warna putih header dan hitam footer. Flexbox untuk sejajar kiri kanan logo navigasi aksi. Dan untuk header ada logo navigasi link, search bar, dan icon user card. Navigasi link rata kanan ada hover effect di icon navigasi. Dan untuk hero section, tingginya 450 px. Ada overlay transparan hitam untuk efek gelap. Dan untuk kategori produk dan highlight, semua pakai flexbox atau grid untuk tampil sejajar. Untuk efek animasi, untuk animasi muncul dari bawah atau translate Y. Untuk search bar simple ada input plus tombol kecil bentuk oval. Untuk produk grid dan search ratio, produk asli cari tampil dalam grid responsif, hover pada produk kasih efek zoom in sedikit. Dan untuk yang search PHP, baik di sini adalah search PHP. Di sini bagian localhost atau server database lokal dan root username database, password kosong, dan berkah furniture. Ini termasuk menerima inputan keyword dari URL, membuat query SQL, dan mengeksekusi query. Dan untuk bagian bawahnya
atau bagian HTML-nya. Di sini struktur halaman pencarian website berkah furniture. Untuk bagian head, mendukung karakter bahasa Indonesia, judul halaman di browser, dan menghubungkan ke file CSS untuk mempercantik tampilan. Menampilkan header, mengimpor file header PHP biasanya berisi navigasi atau menu atas. Untuk bagian konten pencarian, membuat section khusus hasil pencarian, menampilkan keyword yang dicari, abad dari XSS atau serangan script. Tampilan daftar produk, cek apakah ada hasil pencarian. Jika ada, lakukan loop untuk setiap produk yang ditemukan. Template tiap produk, menampilkan gambar produk dari folder, H3 nama produk, P harga produk di format ribbon yang titik sesuai standar Indonesia, A tombol link untuk melihat detail produk. Dan untuk bagian footer ini biasanya berisi copyright. Jadi ringkasan alur scriptnya tersebut adalah user mengganti kata kunci di halaman search, script mengambil keyword dari URL, script melakukan query ke database untuk cari produk yang cocok, script menampilkan hasil produk-produk yang ditemukan, dan juga jika tidak ada produk muncul pesan alternatif. Dan untuk selanjutnya adalah script dari JS. Jadi untuk yang bagian ini, bagian atas, ketika user menggulir scroll halaman, maka fungsi ini akan dijalankan. Jadi script ini terus aktif mengamati scroll user. Dan untuk yang bagian dokumen, query selector all, pilih semua elemen HTML yang punya kelas fade up, lalu loop satu persatu elemen tersebut elemen. Fonts, mengambil jarak elemen dari atas layar, bukan atas halaman, seberapa jauh posisi elemen dari bagian atas window. Dan fonts window height, window inner height, mengambil tinggi jendela browser supaya tahu ukuran layar yang sedang terlihat. Untuk bagian if top, window hex 100, cek apakah elemen sudah muncul di layar tapi tidak langsung saat masuk layar. Ada jarak 100 px supaya efeknya smooth. Jadi kalau bagian atas elemen sudah kurang dari tinggi layar 100 px atau min 100 px, artinya elemen hampir muncul. Dan L classic, L class list, artinya itu adalah kalau kondisi tadi terpenuhi, tambahkan kelas aktif ke elemen tersebut. Biasanya di CSS kelas aktif akan memicu animasi fade up. Jadi gampangnya tuh kalau user scroll ke bawah, maka reaksinya adalah cek semua elemen atau fade up. Dan juga ketika user action elemen mendekati layar, maka script reactionnya adalah tambahkan kelas aktif menjalankan animasi. Singkatnya, script ini membuat elemen fade in dan naik secara halus saat user scroll elemen hampir masuk layar. Juga di sini adalah ada header PHP. Saya akan menjelaskan mengenai header PHP. Jadi di sini adalah header, ada logo menu navigasi, kolom pencarian, icon keranjang, dan login. CSS internalnya langsung ditulis di style untuk style halaman, dan juga JavaScript sederhana untuk membuat toggle menu navigasi bisa muncul atau hilang saat tombol menu diklik, khususnya di mobile. Penjelasan perbagiannya adalah di bagian head section meta text untuk karakter encoding dan responsive viewport. Detailnya judul halaman tab browser berkah furniture. Font awesome, mengimpor icon library dari CDN supaya bisa pakai icon seperti user, card, search, dan lain-lain. CSS styling, semua aturan tampilan halaman disusun dalam style. Jadi kesimpulannya adalah ini template header website toko online. Responsif, bisa menyesuaikan tampilan antara desktop dan mobile. Ada fitur search bar, keranjang belanja, dan login. Navigasi simple tapi efektif. Interaktivitas kecil disediakan pakai JavaScript untuk menu responsif. Dan yang terakhir adalah menu footer atau PHP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu footer dan PHP.
Jadi library yang digunakan adalah script. Di bagian script memuat font awesome, yaitu library icon seperti icon Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Kenapa? Karena nanti di bagian sosial media kamu pakai icon-icon dari sini. Oke, terus fungsi membuat OS atau animasi on scroll library animasi, berarti durasi animasi 1 detik atau 1000 ms once. True, artinya animasi hanya jalan sekali saat pertama kali terlihat, tidak diulang setiap scroll. Struktur HTML atau footer ini punya animasi muncul dari bawah ke atas, fade up atau saat scroll. Di dalamnya ada 4 kolom besar: brand section, logo dan alamat, plus sosial media, layanan, kebijakan pengiriman, syarat, dan FAQ tentang kami, about us, login, sign in, akun saya, kontak kami, email, telepon, jam layanan. Jadi singkatnya adalah script ini membuat footer website yang keren, hidup, ada animasi, modern, mudah digunakan di semua perangkat, konsisten dengan identitas visual perusahaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Ramanito. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2024. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan beberapa fungsi dan fitur dari kode yang saya buat, yaitu sistem admin. Di sini saya akan memulai dari file admin, yaitu file yang berfungsi untuk menghubungkan antara database dengan fungsi sistem yang ada di file lain. Kita ambil contoh, yaitu fungsi login. Pada fungsi login ini kita akan menghubungkan file yang ada di sebelah sini untuk membaca dan mengambil data dari database dan mengambil info dari file admin ini dalam fungsi membaca database yang dibutuhkan. Berikut adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur desain menggunakan kode CSS. Cukup pendek sebenarnya. Yang berikut adalah bagian inti dari kode yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam database dan untuk menginput lah. Kita akan beralih ke bagian profil sekarang. Di bagian profil tidak terlalu beda jauh, masih memiliki fungsi yang sama. Membedakan cuman dalam bagian inti, yaitu kode body, bukan body sih, lebih ke div. Di bagian sini ini menggunakan div dan form yang berfungsi untuk menampilkan dan sebagian untuk mengambilkan dan menambahkan data baru. Kita beralih ke bagian register. Agak tidak urut sih. Di bagian register ini fungsinya hampir mirip dengan bagian login, cuman yang ini lebih berfungsi sebagai inputan data awal.
yang yang akan digunakan di bagian file login nanti yang dipakai. Pertama kali saat kita memasuki bagian admin, nanti kita akan diarahkan ke bagian register. Lalu saat selesai memasukkan data, kita lanjutkan. Di bagian register ini nanti akan memasukkan data ke database, lalu akan diakses melalui file login.php. Untuk bisa diakses datanya, lalu memvalidasi data yang sudah ada di register untuk memasuki bagian profile. Lalu kita akan ke bagian update profile. Update profile ini berfungsi sebagai mengupdate data profile yang setelah dimasukkan di bagian profile.php. Dan di sini sebenarnya tidak terlalu banyak fungsi penting juga sih. Fungsi yang ada di sini cuma untuk menambahkan dan mengupdate data baru yang akan dimasukkan, yang kita masukkan dari file profile PHP ini. Lalu kita akan ke bagian info pengguna. Di info pengguna ini sebenarnya untuk mengambilkan bagian yang sudah ditambahkan di profile PHP. Info pengguna ini untuk mengambilkan data dari profil PHP ke tampilan ke dalam tampilan seperti card, tampilan card profile lah. Kurang lebih cuma untuk mengambilkan data dari profil PHP yang sudah ditambahkan. Admin sudah, info pengguna sudah, login sudah, profile sudah, register. Kita belum ke ubah password. Ke bagian mengubah password ini sebenarnya untuk fungsi PHP masih sama untuk memanggil dan mengambilkan. Yang membedakan di sini cuma bagian intinya yaitu untuk mengubah password saat login. Saat login ini nanti di bagian ubah password akan mengakses data dari database login untuk mengganti password yang sudah ada ke password baru yang diinput dari bagian sini. Lalu kita akan ke bagian body admin, yaitu yang mempunyai footer dan header. Ya, bagian ini sebenarnya cuma mengambilkan header dan footer sih. Untuk mengambilkan navbar bagian atas header sama bagian footer. Bagian footer itu cuma berisi logo sama keterangan yang keterangan tentang website yang dibikin. Kurang lebih isinya bagian footer ya desain sama. Mari kita lanjutkan. Di bagian footer tadi saya sudah menjelaskan kalau di sebelah sini cuma ada data website atau lebih tepatnya bagian penutup website seperti informasi terkait dan seperti layangan, kebijakan, syarat ketentuan tentang kami, apa itu sama sih. Kontak kami seperti email, telepon, jam layangan dan sebagainya. Lalu bagian bawah ada copyright, ya sudah sih itu. Sisanya itu untuk untuk bagian desain doang sih. Ya, sekian, terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf bila kata saya tidak jelas atau kurang tepat, karena ya banyak kekurangan saya untuk menjelaskan bagian yang ini. Saya kurang terampil dan banyak kurang saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.